Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Aditya Dava Pangestu, NPM 23910032 dari Prodi D3 Fisioterapi Universitas Muhammadiyah Metro. Di sini saya akan menjelaskan tentang education untuk pasien yang sedang menjalani program fisioterapi. Edukasi adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk mendidik, mengembangkan potensi diri, dan memberikan ilmu pengetahuan. Edukasi dapat dilakukan secara formal maupun non-formal dan dapat terjadi di sekolah, universitas, maupun dalam lingkungan sehari-hari. Edukasi merupakan suatu proses pembelajaran dalam berbagai hal dengan tujuan untuk mendewasakan. Edukasi merupakan suatu proses belajar menuju perubahan ke arah yang lebih baik pada setiap individu. Sasaran dari pemberian edukasi tidak hanya diperuntukkan oleh orang-orang yang berada di lingkungan pendidikan, melainkan juga meliputi masyarakat luas. Para ahli merumuskan definisi edukasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Ahmad di Marimba. Edukasi adalah suatu bimbingan yang dilakukan secara sadar oleh pihak pendidikan untuk perkembangan baik jasmani maupun rohani supaya menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu menurut para ahli yaitu M.J. Langeveld. Edukasi adalah upaya manusia yang lebih dewasa membimbing manusia yang belum dewasa kepada kedewasaan. Melalui edukasi, anak-anak ditolong untuk melaksanakan tugas-tugas hidup agar menjadi mandiri dan bertanggung jawab secara susila. Yang ketiga yaitu para ahli Diyakarkara. Sedangkan Diyakarkara mendefinisikan edukasi sebagai usaha dalam memberikan pegangan atau pedoman kepada manusia. Upaya edukasi dilakukan untuk mengangkat orang muda agar lebih insani dan menyesuaikan perannya. Yang keempat, Mubarak dan Cahayatin. Edukasi adalah proses perubahan perilaku yang berlangsung dinamis. Mubarak dan Cahayatin memandang perubahan tidak hanya terjadi pada segi teori dan prosedur dari orang ke orang, melainkan juga mengubah kesadaran dalam diri individu, kelompok, dan masyarakat. Yang kelima, Noto Atmojo. Menurut Noto Atmojo, edukasi adalah pendidikan atau suatu upaya yang telah direncanakan seseorang agar dapat memberi pengaruh lebih baik kepada orang lain. Yang keenam, Aristoteles. Menurut Aristoteles, edukasi adalah tindakan mengajar seseorang untuk mencapai tujuan dengan memanfaatkan kemampuannya sebagai bagian dari masyarakat. Manfaat edukasi bagi pasien yang jalani program fisioterapi yaitu yang pertama, kesempatan mengembangkan diri. Yang kedua, memperbaiki kondisi kesehatan. Yang ketiga, memiliki gaya hidup sehat. Yang keempat, menambah percaya diri. Yang kelima, meningkatkan kualitas kesehatan. Yang keenam, mengurangi angka deformitas. Berikut contoh-contoh edukasi saat pasien sedang jalani proses program fisioterapi. Yang pertama, Tuan X, umur 30 tahun, baru saja terkena stroke 2 minggu yang lalu. Tuan X sedang jalani rawat inap 5 hari di rumah sakit. Sehat. Saat ini pasien sudah bisa rawat jalan dan dirujuk ke fisioterapi. Pada saat pemeriksaan fisioterapi didapatkan nilai MMT pasien adalah general 0-1. Menemui kondisi seperti skenario di atas, maka minimal seseorang fisioterapis bisa memberikan edukasi seperti tips pemeliharaan ROM kepada keluarga. Di sini keluarga juga harus dilibatkan. Fisioterapis bisa memberikan contoh pergerakan ROM secara pasif
mulai dari segmen shoulder sampai hand finger, kemudian juga hip sampai foot finger. Tentunya tujuan dari upaya tersebut akan mencegah dari timbulnya nyeri pada persendian, kontraktur, ataupun atrofi otot. Selain itu juga fisioterapi bisa memberi edukasi kepada keluarga untuk memberikan jalan bantal di sisi yang lemah dari pasien agar posisi yang lemah itu menjadi lebih tinggi daripada jantung, baik AGA maupun AGB. Berikutnya, fisioterapis juga bisa memberi himbauan pada keluarga pasien untuk memiringkan ke sisi yang sehat setiap 2 jam sekali dan selalu koreksi jika pasien menimpa sisi yang sakit tidak dilanjutkan. Tentunya tujuan dari itu adalah meminimalkan munculnya dekubitus pada area-area punggung maupun pinggul pasien. Yang kedua yaitu Nyonya Y umur 35 tahun datang ke fisioterapis karena sakit pada lutut kanannya yang sudah dialaminya 3 minggu yang lalu. Pasien kesulitan untuk berjalan maupun duduk di bawah atau jongkok. Pasien sebelumnya juga sudah ke dokter ortopedi dan pasien juga sempat di rongsen. Didapatkan hasil bahwa lutut pasien sudah mengalami OA grade 3. Pasien diberi obat oleh dokter ortopedinya, kemudian dirujuk juga ke fisioterapi. Menemui kondisi seperti skenario di atas, maka minimal seseorang fisioterapis bisa memberikan edukasi seperti tips pemeliharaan lututnya agar tidak semakin jelek kondisinya, yaitu pemeliharaannya. Yang pertama, tidak banyak jalan. Yang kedua, tidak naik turun tangga. Yang ketiga, gunakan alat bantu lutut, deker lutut. Yang keempat, latihan rutin untuk pergerakan lutut tanpa ada pengaruh dari berat badan pasien sendiri. Latihan seperti mengayuh sepeda saat posisi tidur terlentang, gerakan lutut mengayuh maju ataupun mengayuh mundur. Ada pertanyaan kapan pasien bisa banyak jalan lagi, kapan bisa naik turun tangga lagi? Jawabannya adalah pasien bisa banyak jalan lagi, pasien bisa naik turun tangga lagi apabila pasien sudah dipastikan otot-otot quadriceps ataupun hamstringnya sudah kuat. Lalu, apa indikator kuatnya? Pasien mampu ikuti pelatihan penguatan dengan pendekatan 1 dengan rumus peningkatan otot. Baik, mungkin itu saja edukasi yang dapat saya sampaikan untuk menjalani program fisioterapi ini. Sebelumnya terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.